kita datangkan juga yang lagi tenar-tenarnya. Kamu tahu gak siapa? Aku Kira-kira kasih clue siapa ya. Boleh. Apa Dia itu di channel YouTube-nya itu followernya udah jutaan. Channel YouTube, channel jutaan. Jadi kalau tiap podcast selalu jutaan views. Nah, YouTube, terus podcast, jutaan dia views. itu Wah, clue saya kedua, tahu nih siapa bawa nih. kemana-mana bawa koper. Bawa koper. Jadi dikasih koper. Terus dia juga rajin olahraga, berotot, Berotot nih ya. nge-gym gitu. Hebat banget nih Prof. Wah, Pagi hari ini hebat, bisa mendatangkan spesial. yang Khusus legendaris, buat teman-teman sekalian gitu yang di sini. bikin jinglenya. Yang bikin jinglenya, yang lagi mandu viral. acaranya juga. Waduh, Begitu. gak usah lama-lama nih Del. Gak usah lama-lama, Bikin kita juga orang penasaran. aja. Oke, mari Betul kita sekali. saksikan acara berikut ini. 5, 4, 3, 2, 1, open the door. Wow, siapa yang tidak kenal brand Promah? Brand yang dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pada bulan ini, Promah menginjak usianya yang ke-50 tahun. It's a golden anniversary-nya Promah. Selamat ulang tahun ya Promah ya. Oke, kalau kita ngomongin Promah, pasti orang mengingat banyak hal. Ya, saya runut ya. Promah itu pasti obat mah. Promah adalah hijau, Promah puasa, Promah itu Deddy Mizwar. Ya, dan Promah salah satunya adalah jingle. Ya, saya sebutin ya. Promah obatnya. Nah, itu siapa yang tidak kenal jingle yang luar biasa dan dari dulu sampai sekarang itu sangat terkenal. Nah, saya akan memperkenalkan seorang yang sangat luar biasa. Oke ya, perkenalkan Agus G16 Studio. Iya. Ya, sang jingle maker Promah. Iya. Wow. Apa kabar? Apa kabar Mas Agus? Baik, Mas. Alhamdulillah, gimana? Sehat-sehat ya? Sehat. Sehat Iya, ya? Sehat. Tadi perjalanan sedikit macet dari Sentul ke sini. Oke. Tapi nyampe juga sih. Iya, iya. Terima kasih Mas Agus Ya. udah bisa datang hadir ke sini di Ya. acara hari ini lah ya, Ya. Dodi Podcast ya. Ya. Jadi temanya adalah Journey to Golden Age Promah. Iya. Ya, jadi kita akan membahas perjalanan Promah sampai usia ke-50 ini. Wow, luar Nah ya, biasa ini luar biasa ya Mas Agus ya. Jadi kita akan membahas icon-icon atau hal-hal apa yang diingat oleh konsumen. Tentang Promah. Iya. Nah, ini salah satu. Tapi saya bingung Mas Agus. Iya, gimana Mas? Bingung Mas Agus ya. Siapa? Kenapa nggak Pak Deddy Mizwar yang kesini? Kenapa Mas Agus yang kesini? Saya tuh sama Bang Deddy 11-12. 11-12 Sama ya. punya kumis, Mas. Oke Mas Agus, canda-canda Mas Agus ya. Oke Mas Agus luar biasa. Iya. Ngomong-ngomong mengenai jingle ya, Mas Agus pasti Iya. punya sejarah. Nah, Iya. mungkin semua yang live, yang lagi melihat di sini pingin tahu sejarah Mas Agus sampai kok keluar jingle yang tadi Promah Promah, obatnya. Bisa Oke. ceritain Mas Agus? Siap. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diundang ke sini dan juga mengucapkan selamat ulang tahun Promah ke-50 ya. Terima Mas kasih Dodi, ya. Mas Agus. Ya, jadi kalau bicara sejarah saya tuh mulai berkarya di dunia periklanan pembuatan jingle itu sejak tahun 90 sebenarnya Mas. Oke. Sampai sekarang. Oke. Jadi saya bikin jingle itu sudah ribuan lah. Wow. Tapi di awal saya bikin jingle itu ada sesuatu yang saya kadang-kadang di awal tuh kan datang produk ini. Nah, ketika datang produk Promah itu Oke. itu kejutan buat saya Mas. Wow, kenapa Mas Agus? Kok kejutan? Ya karena saya stok Promah di rumah kan. Jadi waktu- pengguna juga ya? Iya, pengguna. Jadi ketika datang jingle, wah ini bener nih saya dapat order bikin jingle Promah nih. Itu tahun 97. 97. Iya, Oke, boleh saya sebutin 97. nama artisnya waktu itu yang nyanyi adalah Boleh. Puput Novel. Puput Novel. Iya. Oh, oke. Puput Jadi Novel. Puput Novel ya. Puput Oke. Novel. Tapi jingle ini sebenarnya sudah dibikin di tahun 88 dan sebelumnya mungkin. Oke. Mungkin jingle itu masih maaf ya agak jadul lah gitu Jadul. secara melodi. Nah, saya ditugaskan untuk meremake jingle itu menjadi Yes. lebih modern. Oke. Itu sih. Dan bener ya, sekarang tuh ya nggak tua-tua lah kedengarannya. Jadi sampai sekarang Iya, itu Mas. kelihatan ya kekinian Iya, lah sebetulnya. saya tuh setiap mendengarkan jingle Promah di TV sampai hari ini tuh merinding terus. Oh, merinding ya. Yang bikin Karena ya ampun Allah saya bilang ini jingle masih kepake luar biasa loh. ya, wow, ya. Ya masih nempel lah ya gitu ya. Oke. Gitu. Itu sih Mas. Oke. Suka duka nih Mas Agus kira-kira membuat jingle itu seperti apa? Ya dibilang suka duka tuh yang susah itu adalah ketika mencari ide Mas. Oke. Itu bagaimana kita membuat ide yang bagus. Itu kan tantangan buat saya. Oke. Jadi saya bikin untuk mencari ide itu kan kalau orang biasanya tuh dia nongkrong dulu kemana gitu ya, ngerokok atau ke gunung gitu. Kalau Ya, saya enggak, ya. saya hanya mikir saya minta sama Tuhan dikasihkan satu kemampuan untuk membuat sebuah kreativitas Ya. dalam bentuk melodi yang bagus. Ya luar biasa ya. Karena namanya jingle maker itu kan tugasnya adalah harus meninggalkan idealisme. Yes. Kedua dia harus melayani apa yang maunya klien kan gitu ya Mas ya. Oke. Nah dan itu saya terapkan dalam diri saya.
saya tidak bikin idealisme, pokoknya saya buat yang terbaik, klien puas, alhamdulillah dibayar gitu kan. Ya alhamdulillah, jingle itu ya sampai saat ini sukses Mas, itu yang saya Ya, kuncinya ya berarti kuncinya tadi berdoa ya, Berdoa. inspirasi, terus Betul. juga hilangkan idealisme. Ya. Karena kan unsur brand tuh penting ya di situ betul, ya. betul, itu dia. Oke Mas Agus, mungkin kalau ini kan memory to remember ya, betul. jadi kalau dulu lah, mungkin ceritanya dulu tadi selain artis Puput Nopal, mungkin Iya. ada yang mungkin lagi nonton juga sekarang, ada siapa brand manager lah biasanya yang suka bikin itu, ada yang inget nggak dulu sama siapa? Salah Bu itu ya, Bu siapa, Bu Ine ya. Oh Iya, oke, terus ada Bu satu lagi Bu Eva ya, Bu Eva ya. Sintesa. Ibu Tesa. Oh oke, yang Terus mungkin lagi nonton Bu Tesa. Oh ya, Pak Aryawan. Oh Pak Aryawan, wow ya Pak itu. Boni. Pak Boni, wow banyak juga ya Mas Ada Agus beberapa, kenal saya ya. lupa namanya, tapi ya banyak datang ke studio lah sejak di Rawamangun. Itu sih. Oh sejak di Rawamangun. Ya, Jadi Rawamangun. buat jingle Proma ini di Rawamangun. Di Rawamangun. Oh, di Rawamangun ya. Di Rawamangun ya. Saya waktu itu bikin studio tahun 90, 97 mereka datang dengan tim agency ya waktu itu Oke. ya. Mas. Ya saya dikeroyok lah gitu. Dikeroyok. Dan saya bikin waktu itu langsung di situ eksekusi. Udah Oke. kayak tukang jahit gitu Mas. Oh, tukang jahit. Ditunggu. Berapa lama kalau boleh tahu Mas Agus Saya bikinnya? bikin dari nol sampai jadi itu 3 jam Mas. Wow, dasar sekali 3 jam Mas. 3 jam. Oke. Udah menjadi sebuah melodi dengan musiknya. Oke. Terus kemudian dinyanyikan oleh Puput Novel. Oh oke. Puput Novel yang nunggu juga sih. Ya. Ya nggak apa-apa, kita happy aja, namanya kita lagi bareng semua kan. Ya, Tapi 3 jam itu sebelumnya memang udah dikasih dulu ya, atau memang langsung saat itu juga? langsung, Mas. Langsung. Agency Oh, itu bawa dasar. brief, ini jingle lama kayak begini. Nah, tolong bikinin dengan kreasi yang baru, yang agak Oke. modern gitu, yang kekinian. Belum bicara milenial ya kalau bilang gitu Ini nah, sekarang. ya oke. Itu sih. Ya. Jadi 3 jam luar biasa ya bisa selesai ya. Ya, Oke, kira-kira dari dulu ya sampai sekarang masuk udah berapa kali bikin jingle Proma? Roma sudah masuk ke 4 ya. Saya 2008 juga bikin. Oke. 2008. Kemudian pas ulang tahun Proma yang ke-45 saya juga bikin. Oh 45 ya. 45 Oke. 5 tahun yang lalu. Kemudian ada lagi apa yang versi lebaran, versi Ramadan juga. Ramadan. Ramadan ada. Ya. Segitu aja sih. Tapi Segitu ya. untuk produk-produk kalbe yang saya bikin. Oh ya, ini fotonya juga ada ya Mas Agus ya. Luar ini biasa nih. Studio saya Foto jadul. Beda kumisnya udah beda Mas Agus. sudah. Ya. Rambut dulu masih jamrik. Masih jamrik ya. Luar biasa. Jadi saya tuh bikin jingle. Yang tadi saya dengar ada masnya kalbe ya, Mas. Iya, Itu iya. saya yang bikin juga. Wow. Mas kalbe, makanya sebenarnya kok saya merinding ini. Merinding ya, iya. Saya juga merinding kalau Oh, dengar gitu. Mas Karbe. Nah, balik lagi kalau Iya. produk-produk, oke ya, selain Proma, tadi Mas Kalbe, Iya. Mas Agus bikin apa lagi? Ya itu Fatigon Spirit. Fatigon Spirit, oke. Ada lagi nggak? Terus ada apa ya? Saya ada catatan. Oh catatan ya, ya. Saking banyaknya ya Mas Agus lupa Comics, juga. Woods, Oh, Entrostop, iya, oke. Cold, Woods ya, Misa Prokol, Grip, Misa Extra Grip, Juice, Sonsi juga. wow, Extra Banyak. Juice, ya, banyak ya, Hampir Sonsi. semua produk kalbe lah. Produk Kalbe ya, Ya, terima udah kasih. mampir ke saya lah gitu. Kita nggak salah Mas Agus, kita nggak salah memilih jingle maker seperti Mas Agus. Kenapa? Karena jingle makernya banyak yang terkenal, Banyak. diingat dari dulu sampai sekarang. Iya. Luar biasa tuh Mas Iya, Agus. betul Mas. Oke, kira-kira nih, ini saya ingin tipsnya Pak Agus, membuat karya yang bagus itu seperti apa sih? Karya yang bagus itu adalah kita tidak memaksakan kreativitas kita, Mas. Oke. Kadang-kadang kita harus banyak pengalaman juga secara referensi mendengarkan musik di YouTube ya sekarang ya. Oke. Jadi ya kita kadang-kadang yang susah tuh begini. Ketika membuat ide itu dibikin apa? Apalagi kalau klien bilang udah terserah Mas. Waduh, ini nggak gampang ini. Makanya saya bilang sama agensi sebagai orang kreatif, saya bilang tolong kasih referensi deh. Saya Ya. bilang gitu. Nah kalau dikasih referensi lebih memudahkan kita ya. Oke. Tapi ada juga yang nggak punya pandangan. Ya itu saya akhirnya harus bikin beberapa option untuk demo jingle sih biasanya gitu Mas. 3 sampai 5 biasanya. Ya, tapi luar biasa dasar Mas Ya. Agus. Jadi kita Terima bisa kasih. menghasilkan karya yang luar biasa, Ya. yang Proma obatnya sampai sekarang tuh bisa Sampai sekarang. dikenal. Ya. Nah ini Inka Abdul, Ya. Inka Abdul Mas Agus. Ya, Maksud saya Mas Agus sekarang datang ke sini Ya. dan ya kita pingin mendengar Ya. memorinya tuh biar diingat lah semua Ya. yang nonton di sini. Kita nyanyi bareng Mas. Boleh. Nyanyi bareng jingle Proma Proma, tersebut ya. ya. Jadi Boleh, untuk boleh. mengenang semua bahwa ini adalah salah satu karya yang dibuat oleh Mas Agus. Oke, baik kita nyanyi bareng ya. Iya, iya. Oke. Minumlah Proma setiap sebelum atau setelah makan dan sebelum tidur aktivitas tak terganggu. Kalau mual pergi jemput Proma obatnya.
obatnya. Minumlah Proma setiap sebelum atau setelah makan dan sebelum tidur. Saya pura-pura kaget ya, tiba-tiba berubah soalnya. Kalau mual dari lembut, Proma obatnya. Kalau mual dari lembut, Proma obatnya. Oke, wow, luar biasa ya. Wah, ini jadi Pak Haji nih, ya Allah, Pak Haji Deddy Mizwar. Saya kaget nih. Tadi kok langsung berubah ya Pak Agus ya? Pak Agus sekarang jadi Pak Deddy Mizwar. Ini penuh kejutan nih podcast ini Pak Deddy ya. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Deddy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke, perjalanan lancar Pak Deddy? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Jadi terima kasih Pak Deddy sudah hadir hari ini. Ini adalah acaranya, temanya adalah Journey to Golden Age Proma. Jadi kita akan membahas salah satu ikon. Tadi disebutkan ya Pak Deddy. Jadi ikon-ikon yang terkenal lah salahnya Pak Deddy Mizwar. Ya, saya sebutnya apa nih biar enak nih? Apa aja. Pak Deddy aja ya. Pak Haji. Boleh bang, boleh. Oh Dek, bang ya. Dek juga boleh. Aduh. Pak Deddy, sekarang kita ngobrol dikit ya. Jadi kalau perjalanan ya, Pak Deddy ini yang saya lihat adalah ini salah satu brand ambassador yang pertama kali dari Proma. Mungkin Pak Deddy bisa ceritain ke kita kira-kira sejarah nih Pak Deddy sampai dari awal lah sampai sekarang menjadi brand ambassador Proma. Silakan Pak Deddy. Ya awalnya saya kan nggak pernah bicara masalah jadi talent iklan Proma kan. Oke. Ada dengan KLB, dengan bintang 7 itu, dengan teman saya. Ya. Itu bicara bisnis masalah televisi kan. Oh oke. Penayangan iklan, masalah sponsor, produksi, Ya. sinetron. Misalnya. Tiba-tiba terjadi aja pembicaraan bagaimana kalau Pak Deddy jadi Maaf. Ya. bintang iklan buat Proma, ya boleh aja. Oke. Waktu itu juga berunding bagaimana sih idenya kan, ya ngobrol-ngobrol idenya, ya Ya. udah jadi itu aja. Oh, Jadi oke. malah syutingnya pun saya pulang dari Bandung, ditelepon, kita lagi mau syuting di Cipanas nih. Oh gitu. Iya, Pak Deddy di mana? Saya lagi di Bandung, mau pulang ke Jakarta. Oh iya, mampir aja ke Cipanas. Nah, syuting lah cuma berapa jam selesai. Selesai ya. Tapi idenya tadi memang berbeda ya. Oke. Jadi, seolah-olah saya lagi melakukan kegiatan, tiba-tiba melihat ke pemirsa, loh masih di depan TV, udah Oh, makan oke. belum? Itu yang sampai luar biasa di benak orang yang menonton ya. Sampai satu ketika yang lucunya saya diundang ke Cendana oleh Butin Oh, Soeharto. Cendana. Ya ya, oke. Karena ada sebuah kegiatan kebudayaan. Oke. Wah itu beliau begitu buka pintu langsung ngomong, loh masih di depan TV. Jadi dari ibu kepala negara sampai rakyat jelata langsung akrab. Ingat ya. Karena kita kayak ngobrol sama pemirsa. Ya. Nah, itu Jadi yang akhirnya dikontrak lah sampai panjang tuh ya. saya panjang ya. Tahun kemudian selanjutnya 2 tahun sampai dari tahun 1991 sampai ke 2014, 23 tahun. 23 tahun Saya kira saya itu talent produk terlama ya terlama di Indonesia, mungkin di dunia. di dunia ya. Sampai saya akhirnya berkata, ini kalau terus-terusan saya ini dari muda sampai tua saya nih. Mesti ada regenerasi karena Promah pun kan untuk generasi muda. Ya, betul. Jadi generasi muda pun bisa percaya pada produk itu kan. Saya kan udah generasi yang udah tua, udah 50-an lebih. Betul, Saya betul. bilang, bagaimana kalau mulai mengambil bintang baru Ya. untuk mengendorse Promah juga. Nah, setelah itu hadirlah Dudy Herlino. Oh, Dudy Herlino Saya bareng ya bersama saat dengan itu Dudy. ya. Nah, setelah Luar itu saya biasa. dissolve dan Dudy terus. Hmm. Supaya ada, sekarang kan bicara dengan anak muda semuanya. Harus ada Milenial yang gitu ya. mewakili, generasi itu gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong berarti Pak Deddy awalnya ya berarti tadi selama 23 tahun itu Pak Deddy dengan beberapa versi TVC, masih ingat kira-kira Udah berapa? lupa, udah banyak. Saya kira hampir setiap tahun kita buat. Setiap tahun ya. Karena setiap tahun kan ada Ramadan. Oke. Oh, Setiap Ramadan. Ramadan pasti ada versi baru. Oke. Versi baru ya. Versi baru. Nah, kalau di versi ada nggak salah satu mungkin kenangan yang diingat di versi TVC Ramadan? Mungkin pesennya apa? Masih ingat nggak Pak Deddy kira-kira? Oh, ada kebanyakan. Hah?
Kebanyakan ya, lurus. Kebanyakan. Saya ingat tapi Pak Deddy maksudnya minum saat sahur gitu ya, Nah, yang itu Ramadan. Kalau Ramadan ya? Nah, Iya. Yang reguler kan beda lagi. Oh, oke. Gitu, yang reguler beda lagi. Karena kalau untuk Ramadan memang khusus untuk Ramadan pesannya. Makanya sudah setiap Ramadan ada kreatif baru biasanya. Oh, beberapa ya. Ya itu juga kenceng banget tuh. Maksudnya Ya. pesen saya tuh ada ingat Pak Deddy kalau deket bulan puasa tuh ada 3 yang saya ingat. Itu dari saya kecil nih Pak Deddy. Pertama ya pasti biskuitan Pak Deddy. Apa? Terus sirup-sirupan. Oh. Dan satu lagi adalah iklan Promah yang ada Pak Dedinya. Nah, itu wah ini deket puasa nih kalau kata saya nih. Kalau saya udah lihat itu pasti saya ingat puasa. Nah, yang tadi pesannya 3 tadi. Minum saat sahur, setelah berbuka dan sebelum tidur. Wah, itu yang memang kuat banget lah ya. Maksudnya Saya yang kira diingat. betul yang disampaikan Dr. Bun tadi ya, bahwa 40% Oke. memiliki penyakit lambung Betul. di Indonesia. Mungkin tidak teratur makan. Ya. Nah, pada saat bulan puasa, mereka ingin berpuasa, mereka khawatir kepada sakit lambungnya. Ya. Makanya untuk preventif, mereka mengkonsumsi Proma. Yes. Karena itulah saya lihat memang dari informasi yang saya dapat, selama bulan Ramadan tadi memang penjualan Proma mungkin 70% daripada Ya. 11 bulan lainnya ya. Ya, ya. Ketakutan orang penyakit mahnya kambuh karena melakukan ibadah puasa. Ya. Betul, betul. Ya, ya. Jadi luar biasa memang puasa biasanya dominan orang puasa tadi Pak Deddy. Ya memang challenge saat ini tadi juga Pak Deddy udah cerita selain kegiatan Ramadan mungkin saat puasa Proma juga harus masuk tadi ke muda-muda ya. Nongkrong, Ya, minum kopi ya sekarang. Nah, itu hal yang bisa membuat orang termasuk mungkin saat stres kalau sekarang kerjaan ya. Jadi kita juga pingin dekat selain kegiatan Ramadan, kegiatan juga yang tadi saat dekat dengan kegiatan-kegiatan tadi yang memang berhubungan dengan anak muda. Nah, itu challenge. Gimana menurut Pak Deddy tipsnya ya supaya Proma itu sampai nanti mungkin tua muda bisa diterima lah sama masyarakat gimana? Menurut Pak Deddy tipsnya apa kira-kira? Ya, saya kira Proma sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Kenal ya. Tinggal bagaimana cara menyampaikan saja. Oke. Menyampaikan dengan bahasa kekinian ya. Baik. Karena generasi muda ini, karena milenial ini Indonesia dengan bonus demografi ini kan sangat besar. Benar. Generasi muda. Jadi bahasa menyampaikan tadi, how-nya tadi untuk generasi muda. Baik. Saya kira akan bisa berkembang juga jumlah besaran marketnya. Karena Oke. generasi muda yang tumbuh berkembang dan memang mendominasi kehidupan masyarakat kita ini. Ya, ya. Tapi ngomong-ngomong tadi Pak Deddy Mizwar ngomongin ke Dr. Bun. Mungkin ada nggak yang biar mengenang dulu sama siapa aja nih Pak Deddy misalnya Dr. Bun itu dari dulu Dr. Bun. Mungkin ada yang lain yang di bareng itu. suka mensponsori berbagai kegiatan kebudayaan segala Oh, macam. oke. Jadi saya ketemu di situ pertama di tim malah. Oh, di Malah tim. ketemu di tim bukan di pabrik. Iya. Dia mensponsori berbagai kegiatan kebudayaan. Iya. Jadi kita juga tahu Kalbe Pharma ini ya Dr. Bun juga dekat dengan para budayawan dan segala macam. Siap. Karena beberapa kegiatan kebudayaan kesenian disponsori. Ya. Untuk itu pula saya waktu itu datang ke Kalbe Pharma dengan teman untuk bicara itu kan. Oke, baik. Tapi tidak langsung dengan Dr. Bun. Ya. Kemudian ketemu dengan pimpinan di Kalbe, tiba-tiba aja idenya jadi ini ya talent mengendorse Proma ya. Ya boleh. Luar biasa Pak Deddy. Oke Pak Deddy, Itu pun kalau nggak ngomong macam-macam dulu ya, kita kerja aja dulu. ya luar biasa ya. Memang selain bisnis juga memang Ya. keratan persahabatan erat ya itu memang dijalankan. Pak Deddy kalau saya ngomongin Proma dalam satu kata lah, Pak Deddy ingat apa kira-kira? Proma ya sakit mah. Sakit mah ya. Kalau Tapi tadi walaupun saya nggak pernah minum Proma, bukannya saya tidak sakit mah. Saya hanya bilang kalau sakit mah minum Proma. Oke. Kalau nggak sakit jangan minum. Oh. Luar biasa Pak Deddy, banyak sejarah yang kita nggak tahu jadi tahu ya. Jadi saya terima kasih banyak. Saya biasanya saya punya kejutan buat Pak Deddy sebetulnya. Jadi ini saya bawa koper Pak Deddy. Jadi kalau di acara spesial ini saya memberikan hadiah-hadiah yang spesial. Nah, mungkin Pak Deddy penasaran apa isinya. Tapi isinya ini adalah pastinya sesuatu yang bermanfaat baik buat Pak Deddy maupun buat Ini kalau seluruh duit saya nggak masyarakat. terima nih. Buat itu. Kalau jadi konsumen duit, kalau duit saya nggak terima nih. Kalau emas isinya saya terima. Oke. Pak Deddy mungkin dibuka, mungkin biar bisa dilihatin oleh seluruh masyarakat, seluruh yang nonton di acara ini. Tolong. Ya, Pak Deddy.
silakan. Oke, ya Pak Dedi silakan dibuka. Wah. Ternyata bergepok-gepok. Ini bukan prank Pak Dedi. Jadi memang produk ini adalah produk Proma. Memang produk adalah produk yang pastinya terpercaya ya. Udah 50 tahun Pak Dedi dipercaya di generasi ke generasi. Dan produknya sangat banyak. Di sini ada 5 varian, ada Proma Double Action, ada Proma Herbal, Proma Tablet yang mungkin Pak Dedi dulu awal ya. Ini udah ganti kemasan nih. Dan ada Proma Double Action tadi, Proma yang ada suspensi juga ya, ada saset, ada cair. Dan pastinya ini buat stok lah Pak Dedi. Siap. Buat Untuk- stok. Mudah-mudahan kalau stok banyak gini saya panjang umur nih. Alhamdulillah Pak Dedi. Jadi Kalau mesti habis, bisa 100 tahun lebih. jadi ini bisa dibagikan juga supaya apa? Supaya ya orang Ya. terbebas dari mah pastinya. Kalau Insya sakit Allah mah saya distribusikan kepada teman-teman. ya, jadi orang sakit mah nanti pastinya bisa lebih produktif ya, terhindar dari segala penyakit. Dan dengan ini ya pastinya kita sama Indonesia bisa lebih maju lah, kurang lebih begitu. Saya juga berharap di usia emas Oke, siap Mas. Proma ini, baik Proma maupun Kalbe Farma Cobain dulu ya. sendiri dengan grup bisa lebih menyehatkan bangsa. Oke, Artinya kalau bangsa ini sehat, masyarakat sehat, ya kita bisa sangat produktif alhamdulillah. membangun 2045 Indonesia emas nanti. Yes, betul Pak Dedi. Jadi 5 kekuatan besar dunia. Amin. Mudah-mudahan ya kita Kalau sama-sama nggak Pak Dedi. sehat susah. Betul sekali. Apalagi kalau stres melulu. Iya benar benar. Stres melulu, mahnya kumat lagi. Banyak kumat. Nah, tenang tapi ada Proma. Tetap. Oke Pak Dedi, terima kasih banyak sudah hadir ya. Jadi kita akhiri, tapi nanti saya minta request nih Pak Dedi. Jadi kita nyanyi kembali nih jingle Proma, yaitu juga salah satu yang memang dulu mungkin dikenang juga. Kita ingat lah, reminder, memori. Nah saya juga pingin ngajak nih yang ada di nonton, yang mungkin WFH, ada juga yang mungkin di kantor segala macam untuk open mic. Kita nyanyi bareng-bareng nih Pak Dedi. Ya, Salah satu jingle Proma. Benar-benar masih ingat. Hah? Oh, udah saya ingat nanti gawang-gawang lah. Jadi, oke, terima kasih banyak. Ini juga sekalian menutup podcast Dodi hari ini. Oke. Ya, mungkin kita kembali akan di Dodi podcast selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya udah, oke, kita nyanyi bareng ya Pak Dodi ya. Insya Allah. Siap. senantiasa dipercaya di mana saja untuk kembali menangi hari senantiasa dipercaya di mana saja untuk kembali menangi hari Roma obatnya untuk Indonesia. Terima kasih banyak Pak Dodi. Wow, Wow, wow. aku masih joget nih Del. Masih di depan TV. Masih depan. Aku masih terngiang-ngiang dengan jinglenya Proma tadi. Senantiasa Jadi ya. dipercaya. Oke lah. Seru banget nih Seru tadi banget ya. obrolannya. Iya, Betul jadi itu sekali. membuat kita ternostalgia lah ya, Benar, gitu benar, ya. benar, Udah- benar. Jinglenya gitu, terus juga Pak Deddy Miswarnya itu kayak memori